Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah menderita AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Di Indonesia, penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan seksual yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Jadi semua orang berisiko terinfeksi HIV. Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi antara lain. 1. Orang yang melakukan hubungan seksual bebas tanpa kondom, baik hubungan sesama jenis maupun heteroseksual. 2. Orang-orang yang sering membuat tato atau melakukan indik. 3. Orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. 4. Pengguna narkotika suntik. 5. Orang yang berhubungan seksual dengan pengguna narkotika suntik. Gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Tahap pertama, A. Tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. B. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. C. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, A. Umumnya, tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. B. Virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. C. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. D. Berlangsung hingga 10 tahun atau lebih. Tahap ketiga, A. Daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. B. Demam terus-menerus lebih dari 10 hari. C. Merasa lelah setiap saat. D. Sulit bernafas. E. Diare yang berat dan dalam jangka waktu yang lama. F. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut dan vagina. G. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. H. Hilang nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Jika ada yang memiliki faktor risiko atau gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Tes HIV dilakukan untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai langkah diagnosis adalah dengan mengambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Jenis pemeriksaan untuk mendeteksi HIV antara lain. 1. Tes antibodi. Tes ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Meski akurat, perlu waktu 3-12 minggu agar jumlah antibodi dalam tubuh cukup tinggi untuk terdeteksi saat pemeriksaan. 2. Tes antigen. Pemeriksaan ini bertujuan mendeteksi protein yang menjadi bagian dari virus HIV yaitu P24. Tes antigen tersebut dapat dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai terinfeksi HIV. Jika screening menunjukkan yang bersangkutan mengidap terinfeksi HIV atau HIV positif, maka pengidap perlu menjalani tes selanjutnya. Tujuannya untuk memastikan hasil screening, membantu dokter mengetahui tahap infeksi yang diderita, serta menentukan metode pengobatan yang tepat. Tes antigen bisa dilakukan dengan mengambil sampel darah pengidap, untuk selanjutnya dokter atau petugas kesehatan meneliti di laboratorium. Tes tersebut antara lain, 1. Hitung sel CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dihancurkan oleh HIV. Jumlah CD4 normal berada dalam rentang 500-1400 sel per milimeter kubik darah. AIDS terjadi jika hasil hitung sel CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. 2. Pemeriksaan viral load atau HIV RNA. Tes ini bertujuan untuk menghitung RNA, yakni bagian dari virus HIV yang berfungsi menggandakan diri. Jumlah RNA yang lebih dari 100.000 kopi per mililiter darah menandakan infeksi HIV baru saja terjadi atau tidak tertangani. Sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 10.000 kopi per mililiter darah, menunjukkan perkembangan virus yang tidak terlalu cepat, tetapi kerusakan pada sistem kekebalan tubuh tetap terjadi.
3. Tes resistensi atau kekebalan. Tes resistensi atau kekebalan ini dilakukan untuk menentukan obat anti-HIV jenis apa yang tepat bagi pengidap, karena beberapa pengidap memiliki resistensi terhadap obat tertentu. Meskipun sampai saat ini belum ada obat HIV yang bisa menyembuhkan total, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV ini memiliki berbagai varian, antara lain etravirin, efavirenz, lamivudin, zidovudin, dan nevirapin. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respon pengidap terhadap pengobatan. Penghitungan jumlah sel CD4 bisa dilakukan tiap 3-6 bulan. Sedangkan pemeriksaan HIV-RNA dilakukan sejak awal pengobatan, kemudian dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Agar perkembangan virus dapat terkendali, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis mengidap HIV. Risiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan tertunda, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi pengidap untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Jika konsumsi obat terlewat, maka akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi pengidap. Minum obat segera saat jadwal tiba untuk mengkonsumsi obat dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Jangan sampai terlewat. Jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera konsultasikan pada dokter. Kondisi pengidap memengaruhi resep atau dosis yang sesuai, maka dokter dapat menggantinya sesuai dengan kondisi pengidap. Selain itu, pengidap juga boleh untuk mengonsumsi lebih dari satu obat ARV dalam sehari. Perlu diketahui bahwa, penyakit HIV tidak menular melalui keringat, ciuman, gigitan nyamuk, atau sentuhan. Adapun cara penularan HIV yang perlu diwaspadai adalah 1. Hubungan seks bebas tanpa menggunakan kondom. Virus HIV bisa masuk ke dalam tubuh melalui cairan vagina, sperma, atau cairan praejakulasi dan lewat luka terbuka yang terdapat pada organ intim. Melakukan hubungan seksual bebas tanpa memakai kondom bisa meningkatkan risiko perpindahan virus tersebut, hingga tubuh lebih rentan terinfeksi. Pemakaian kondom cukup efektif untuk mencegah penularan virus dengan menghalangi masuknya cairan vagina maupun sperma ke tubuh pasangan. 2. Menggunakan jarum suntik bergantian. Menggunakan jarum suntik secara bergantian, menyebabkan sisa darah pada jarum suntik masuk dan menginfeksi tubuh orang yang sehat. Pemakaian jarum suntik bergantian juga bisa meningkatkan risiko penularan penyakit serius lainnya, seperti hepatitis B dan C. 3. Melalui ibu kepada bayinya. Ibu hamil yang mengidap HIV/AIDS memiliki risiko yang sangat tinggi untuk menularkan virus penyakit tersebut kepada janin dari plasenta. Bahkan, cara penularan HIV ini juga bisa terjadi selama proses persalinan. Maka, ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan darah. Tidak hanya itu, pemberian ASI dari ibu yang terjangkit HIV/AIDS juga sama berisikonya untuk menularkan penyakit tersebut pada bayi. Meski ada studi belum lama ini yang menyebutkan bahwa ibu tetap dapat memberikan ASI secara langsung kepada bayinya selama periode menyusui atau direct breastfeeding. Namun, ibu wajib mengonsumsi obat antiretroviral ARV secara berkala sesuai dengan resep dokter. Obat tersebut cukup efektif untuk membantu menekan jumlah virus dalam darah, sehingga bisa menurunkan risiko terjadinya penularan. 4. Melalui seks oral. Cara penularan HIV yang tidak banyak orang tahu adalah seks oral. Ini merupakan aktivitas seksual dengan memberikan rangsangan pada organ intim menggunakan lidah, bibir, atau mulut. Aktivitas seksual ini dapat menularkan virus penyebab penyakit HIV/AIDS, apabila sedang mengidap sariawan, memiliki luka pada bibir dan mulut, serta bibir pecah-pecah. Tidak hanya itu, risiko penularan juga lebih tinggi apabila pria mengeluarkan cairan ejakulasi atau sperma dalam mulut. Selain HIV, melakukan seks oral juga memungkinkan seseorang terjangkit penyakit menular seksual lain. 5. Penggunaan alat bantu seks atau sex toys. Alat bantu seks atau sex toys dengan pemakaian bersamaan juga bisa menjadi cara penularan HIV. Risikonya semakin tinggi jika mainan tersebut tidak terjaga kebersihannya atau tidak menggunakan kondom sebagai lapisan. Memang, pakar menyebutkan bahwa virus penyebab HIV tidak bisa bertahan dalam waktu lama pada permukaan benda mati.
Namun, alat bantu seks yang basah karena terkena sperma, cairan vagina, maupun darah tetap bisa menjadi media penularan virus kalau dipakai secara bergantian. Sayang sekali pemahaman tentang bagaimana cara penularan HIV ini masih minim, sehingga membuat orang-orang tidak melakukan tindakan pencegahan. Selama ini, pemerintah begitu perhatian terhadap persoalan stunting. Berbagai upaya yang masif telah dilakukan dari hulu hingga hilir untuk menekan angka stunting demi pertumbuhan bayi dan anak yang normal agar memenuhi standar kesehatan. Beda dengan hal itu, upaya pemerintah untuk menekan penularan penyakit HIV hingga saat konten ini dibuat, belum terasa maksimal dan belum terasa peran serta masyarakat, terbukti makin kesini jumlah penderita HIV makin bertambah. Di samping itu, juga belum adanya aturan atau hukum positif yang mengatur khusus tentang pernikahan seorang penderita HIV, yang berarti penderita HIV atau ODHA memiliki hak sama seperti orang yang sehat lainnya dalam hal menikah. Jika dilihat dari ilmu kesehatan dan kedokteran pernikahan dengan seseorang yang mengidap HIV dan pernikahan sesama pengidap HIV tidak dilarang, tetapi perlu dilakukan beberapa upaya penting, bagaimana agar tidak terjadi penularan kepada calon pasangan yang dinyatakan negatif HIV, serta dilakukan pengobatan pada calon pasangan yang positif mengidap HIV, dan tentunya perlu ada kesepakatan kedua pihak untuk mencegah segala kemungkinan resiko ke depannya. Maka, sebaiknya dilakukan langkah-langkah. Yang pertama, penderita HIV harus melakukan terapi secara rutin dengan obat ARV. Kedua, bagi pasangannya yang terbukti negatif HIV, perlu dilakukan tindakan preventif agar tidak tertular dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Ketiga, selama berhubungan seksual dengan istri atau suaminya harus memakai kondom sebagai pengamannya. Keempat, tetap menjaga kesehatan dan menghindari segala aktivitas yang beresiko tertular HIV seperti berganti-ganti pasangan seksual, apalagi dengan melakukan hubungan seksual tanpa kondom dan menggunakan jarum suntik secara bergantian. Kelima, kedua pasangan harus sudah menyadari kondisi kesehatan pasangannya dan sebelum menikah disarankan berkonsultasi terlebih dahulu di klinik VCT. Sejauh ini pun, pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin belum ada aturan untuk memasukkan hasil pemeriksaan HIV, sehingga hasil pemeriksaan calon pengantin yang terbukti positif HIV tidak dilampirkan sebagai surat keterangan sehat yang dipakai dalam pengurusan persyaratan pendaftaran nikah, padahal petugas KUA perlu tahu untuk dilakukan bimbingan yang tentu saja sangat diperlukan bagi keduanya dalam berkeluarga nantinya. Sampai di sini dulu konten ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa, nantikan lanjutannya di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.